Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizwan Hilmi Roifi dengan IMAI 51 dari kelas B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab beberapa soal UAS dari mata kuliah Geoteknik. Baik, untuk soal yang pertama. Jadi, pada fenomena ini muncul ketika terdapat dua titik perpotongan antara bidang diskontinu dengan permukaan lereng. Namun kejadian ini tidak akan terjadi pada batuan yang memiliki sifat mirip tanah atau yang memiliki tingkat massa batuan yang rendah. Baik, pada gambar ini menunjukkan bentuk fisik baji pada lereng yang terbentuk oleh dua bidang, yaitu plan A, bidang lebih landai, dan plan B, yaitu bidang yang lebih curam. Yang dimana garis pertemuan kedua bidang tersebut sebagai line of intersection, di mana pergerakan baji terjadi. Dan gaya gravitasi menyebabkan gaya baji bergeser sepanjang garis ini jika kondisi kestabilan tidak terpenuhi. Untuk gambar B, yang dimana plan A dan plan B dipresentasikan sebagai lingkaran besar, yang merupakan bidang dari lingkaran yang digambarkan oleh lingkaran Moore, di mana arah longsoran itu diidentifikasi dengan panah yang menunjukkan direction of sliding sepanjang garis intersection. Parameter seperti psi r atau arah geser dan theta sudut bidang dan orientasi BG dinilai dalam diagram ini. Lalu untuk gambar C, ini menunjukkan sudut-sudut kritis yang mengaruhi stabilitas baji seperti psi r atau arah geser, yaitu relatif garis pertemuan terhadap horizontal, lalu theta 1 dan theta 2 yang merupakan sudut kemirikan bidang plan A dan plan B, dan jika gaya pada baji lebih besar dari resistensi bidang, maka longsoran itu dapat terjadi. Lalu untuk gambar yang D, merupakan lingkaran Moore yang menunjukkan tentang arah geser atau range of psi r, di mana longsoran dapat terjadi, di mana bidang bidang A aksen dan bidang B aksen mempresentasikan variasi orientasi bidang yang masih memungkinkan pergerakan baji, di mana parameter ini penting dalam nilai kondisi stabilitas baji pada lereng. Lalu kegagalan baji pada kondisi geometri dan geologi tertentu bergerak ke bawah dari cairan di sepanjang perpotongan dua bidang diskontinuitas, di mana status diskontinuitas terhadap kemiringan miring. Pergerakan ini disebabkan oleh struktur tiga dimensi geometris dan mekanika diskontinuitas pada massa batuan. Nilai-nilai kecenderungan alfa I dan sudut perpotongan psi I pada kelongsoran baji dapat dihitung sebagai berikut. Jadi ini merupakan perhitungan dari psi I dan alfa I, di mana alfa A dan alfa B adalah kemiringan dan psi A dan psi B adalah kemiringan kedua bidang sambungan. Untuk menentukan koefisien konfidensi untuk irisan tergelincir dengan menggunakan metode keseimbangan batas dapat diestimasi sebagai berikut. Jadi rumusnya ada di sini untuk menggunakan metode keseimbangan batas yang dalam hubungannya di atas, di mana theta adalah gesekan, sigma adalah jarak vektor dari diskontinuitas ke komponen berat, beta dan psi I dievaluasi dengan persamaan psi I yang ini. Lalu untuk bagian toppling, di mana Goodman dan Bray pada tahun 1976 adalah penulis pertama yang mengusulkan keseimbangan batas solusi untuk penggulingan blok atau longsoran toppling. Model mereka adalah ditunjukkan pada gambar tersebut, di mana dasar dari penggulingan ini adalah permukaan berundak dengan keseluruhan. Tidak ada saran untuk menentukan kemiringan permukaan dasar ini, tetapi memiliki pengaruh yang lebih besar pengaruhnya terhadap kestabilan lereng. Satu penyederhanaan yang mungkin adalah dengan mempertimbangkan permukaan basal panar dan bukan berundak, tetapi masalah sudut kemiringan ini tetap ada belum ditentukan. Jadi penjelasan elemen pada gambar bisa dilihat sebagai berikut, yang dimana mekanisme dari longsoran toppling ini terjadi ketika suatu elemen tanah pada suatu lereng atau struktur bertingkat berputar pada titik tumpu dan jatuh ke depan. Hal ini biasanya terjadi pada material tanah yang memiliki kohesi rendah dan sudut gesek internal yang kecil, serta pada kondisi di mana kemiringan lereng atau struktur melebihi batas stabilitas. Yang dimana model ini digunakan untuk menganalisis kondisi batas di mana suatu elemen tanah akan mengalami toppling, yang dimana melibatkan perbandingan antara momen pengungkit dengan momen penahan. Jika momen pengungkit lebih besar dari momen penahan, maka elemen tanah akan mengalami toppling, yang dimana pada daerah yang diarsir miring yang merupakan stable, yang dimana jika sudut kemiringan garis yang menghubungkan pusat gravitasi elemen tanah dengan titik tumpu atau bisa disimbolkan dengan psi G lebih kecil dari sudut yang dibentuk oleh garis singgung pada titik tumpu dengan horizontal, maka elemen tanah dalam kondisi stabil. Yang kedua, ada toppling, yang dimana jika sudut psi G lebih besar daripada sudut alfa atau psi, maka elemen tanah akan mengalami toppling. Lalu yang terakhir ada sliding yang diarsir dengan horizontal, yang dimana selain toppling, kemungkinan lain adalah elemen tanah yang meluncur sepanjang bidang geser. Kondisi ini tidak ditunjukkan secara detail pada gambar ini. Jadi belum sedetail itu.
Lalu untuk soal nomor 2, yang pertama ada kesetimbangan batas atau limit equilibrium methods, yang dimana metode kesetimbangan batas ini merupakan metode yang menggunakan kondisi kesetimbangan statik dan mengabaikan hubungan tegangan-regangan pada lereng, di mana dalam analisisnya menggunakan perbandingan gaya pendorong dan gaya penahan lereng. Pada analisis kesetimbangan batas, asumsi geometri dari bentuk bidang runtuh harus diketahui dan ditentukan terlebih dahulu, lalu menghitung data-data untuk setiap irisan. Metode Morgenstern-Price adalah salah satu metode analisis yang berdasarkan prinsip kesetimbangan batas yang dicantumkan pada Morgenstern and Price ini pada gambar. Yang dimana pada proses analisisnya merupakan hasil dari kesetimbangan setiap gaya-gaya normal dan momen yang bekerja pada tiap irisan dari bidang longsor lereng tersebut. Kondisi kesetimbangan yang dipenuhi yaitu kesetimbangan gaya vertikal dan horizontal serta kesetimbangan momen. Lalu yang kedua ada metode elemen hingga atau finite element method, yang dimana metode ini merupakan metode numerik yang cocok diterapkan untuk menghitung gaya dalam pada berbagai kasus di bidang rekayasa. Proses analisis ini dilakukan untuk berdasarkan metode kelakuan yang disajikan dalam formulasi matriks. Keunggulan metode elemen hingga yang ini kemampuannya untuk memodelkan berbagai bentuk geometri struktur yang tidak beraturan, juga aspek non-linearitas dalam hal geometri maupun material. Bagian awalnya, metode elemen hingga ini menganalisis dengan pemodelan elemen 1, meliputi balok, rangka, portal kaku, balok silang, dan pegaselastis. Bagian selanjutnya membahas analisis dengan permodelan elemen 2 dimensi, meliputi plane stress, plane strain, dan plate bending. Pada bagian akhir juga dibahas model elemen 3 dimensi maupun asimetrik elemen, namun hanya disajikan dalam garis besar. Topik yang dibahas dalam ini adalah elemen kelakuan struktur model elemen 1 dimensi, model elemen 2 dimensi, dan model elemen 3 dimensi. Lalu untuk soal nomor 3, untuk gambar yang pertama, jadi ini adalah merupakan fungsi kepadatan probabilitas, yang dimana pada gambar area probabilitas relatif, di mana bilangan acak dapat diasumsikan sebagai nilai yang unik dibandingkan dengan nilai lainnya. Pada kurva distribusi faktor keamanan, area yang diarsir kurva yang diarsir adalah probabilitas kegagalan lereng atau PK%. Yang dimana gambar tersebut juga menjelaskan konsep probabilitas lereng dan jumlah ketidakpastian. PK lereng ditentukan dari rasio antara luas area di bawah kurva dari distribusi nilai FK kurang dari 1 dengan distribusi nilai FK lebih dari sama dengan 1. Semakin besar rentang distribusi FK, semakin tinggi ketidakpastian nilai FK dengan nilai PK yang sama. Lalu untuk gambar nomor 2, yang dimana menunjukkan kategori lereng, mengklasifikasikan jenis lereng yang dianalisis. Ada 3 kategori utama. Yang pertama, lereng tunggal, yang merupakan lereng yang berdiri sendiri. Lalu ada multi-bench atau interrem, yang merupakan lereng yang terdiri dari beberapa jenjang atau bench yang dipisahkan oleh rem atau lereng penghubung. Lalu yang terakhir ada lereng global, yang merupakan kestabilan lereng secara keseluruhan, mencakup seluruh area yang dipertimbangkan. Lalu untuk tingkat keparahan, menunjukkan tingkat risiko atau potensi bahaya dari lereng tersebut, dibagi menjadi rendah, sedang, dan tinggi. Lalu ada FK-min atau statik, yang dimana faktor keamanan minimum dalam kondisi statis, yang dimana tidak ada guncangan atau getaran. Faktor keamanan ini adalah rasio antara gaya penahan dan gaya pendorong pada lereng. Jadi semakin tinggi FK, semakin stabil lereng. Lalu ada FK-min atau dinamik, yang dimana faktor keamanan minimum dalam kondisi dinamis, misalnya saat terjadi gempa bumi, ataupun getaran akibat aktivitas peledakan. Lalu yang terakhir ada PK-max atau FK kurang dari 1, yang dimana probabilitas kegagalan maksimum, yaitu probabilitas bahwa faktor keamanan akan dikurangi dari 1, yang dimana FK kurang dari 1. FK kurang dari 1 ini menandakan bahwa lereng berpotensi untuk longsor. Lalu untuk soal nomor 4, dimana RKD ini merupakan konsep yang sederhana, yaitu presentasi dari patahan batuan dari total panjang uji bor inti. Jadi semakin tinggi nilai RKD, maka semakin baik kualitas batuan. Yang dimana dari gambar memperlihatkan rumus dari RKD yang merupakan Rock Quality Designation. Lalu ada RMR, yang dimana merupakan sistem klasifikasi massa batuan yang dikembangkan oleh Binowski untuk mengukur kualitas massa batuan berdasarkan beberapa parameter gaya teknik. RMR kemudian digunakan untuk memperkirakan kestabilan lereng dan menentukan langkah-langkah rekayasa yang diperlukan. Ada beberapa variabel pada RMR yang ditentukan. Yang pertama ada kekuatan uni aksil batuan yang merupakan UCS. Lalu ada RKD yang merupakan Rock Quality Designation yang merupakan presentase inti batuan yang utuh dan lebih panjang dari 10 cm dalam pengobrol atau dalam rumus 100 mm. Lalu ada spasi discontinuous atau kekar.
lalu ada kondisi diskontinuitas, lalu ada kondisi air tanah, dan yang terakhir ada orientasi diskontinuitas. Lalu untuk soal nomor 5, untuk yang bagian A, jadi yang pertama ada kesesuaian dengan desain. Jadi desain yang sudah dikeluarkan tentunya telah melewati hasil asesmen geotek dan kajian teknis secara umum, sehingga operasional lapangan wajib mengikuti desain yang sudah ada, dan juga dalam mengontrol kesesuaian produksi, potensi under atau overcut design. Lalu yang kedua ada struktur geologi, yang dimana pada struktur geologi ini saat berpengaruh terhadap kestabilan lereng penambangan, pengukuran di lapangan sangat dilakukan karena dalam permodelan geologi struktur ini, skala kecil kurang bisa terbaca sehingga perlu cross-check ke kondisi aktual di lapangan. Lalu yang ketiga ada pengaruh air, jadi air pada area penambangan ini baik sebagai air permukaan atau air bawah permukaan sangat berpengaruh signifikan pada kestabilan lereng untuk kondisi tertentu. Air pada area penambangan kecuali pada elevasi terendah atau SAM akan dapat meningkatkan ketidakstabilan lereng antara lain sebagai media yang menghasilkan bidang lemah dalam strata bidang perlapisan batuan atau bedding strata. Lalu yang keempat ada standar operational procedure, yang dimana prosedur berhubungan dengan kestabilan lereng sudah disusun berdasarkan kajian teknis dan record dari data person yang bertanggung jawab. Prosedur kestabilan lereng secara teknis telah tertuang dalam suatu standar operational procedure sehingga semua aktivitas terkait diharapkan memenuhi prosedur yang berlaku. Jadi prosedur yang terkait dengan kestabilan lereng antara lain seperti proses penggerukan dinding di tinggi maksimal material lumpur ada 5 meter, penggerukan material original maksimal 10 meter, lalu ada boplang survei, sebagai acuan penggerukan, pembentukan crash disposal dengan jarak 50 meter sebelum smoothing, dan kondisi lereng setelah blasting, dan prosedur-prosedur lain. Lalu yang bagian B, instrumennya, yang pertama ada pemantauan atau deformasi pergerakan, dapat menggunakan inclinometer untuk mengukur pergerakan horizontal di dalam tanah atau batuan. Lalu ada extensometer, dapat mengukur perubahan jarak antar dua titik. Lalu ada GPS yang merupakan metode survei menggunakan total station atau GPS untuk memantau pergerakan titik-titik di permukaan lereng. Lalu dapat pemantauan tekanan air tanah dapat menggunakan piezometer yang mengukur tegangan air pori di dalam tanah atau batuan. Nah, jenis piezometer ini ada banyak. Yang pertama ada dengan kawat bergetar, yang dimana menggunakan kawat yang bergetar untuk mengukur perubahan tekanan. Lalu ada pneumatik, yang dimana menggunakan tekanan udara untuk mengukur tekanan air. Lalu yang terakhir ada Casa Grande yang merupakan piezometer sederhana yang terdiri dari tabung dan filter. Lalu ada tentang pemantauan dan getaran yang dimana menggunakan seismograph atau vibration meter yang dimana mengukur getaran yang disebabkan oleh peledakan, aktivitas alat berat atau gempa bumi. Lalu ada tentang pemantauan retakan yang dimana menggunakan crack meter atau telltale yang dimana ini merupakan alat sederhana untuk memantau pergerakan pada retakan di permukaan batuan atau struktur. Dan terakhir, terkait dengan pemantauan kondisi lingkungan, dapat menggunakan rain gauge, yang dimana mengukur intensitas curah hujan. Lalu, dapat menggunakan evaporation pan, yang dimana untuk mengukur tingkat penguapan air. Lalu yang terakhir, ada soil moisture sensor, yang dimana untuk mengukur kandungan air dalam tanah. Berikut adalah daftar pustaka dan beberapa referensi yang saya gunakan untuk membuat presentasi kali ini. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.